pikiran atau mindset atau pola pikir di mana kita akan melepaskan halangan-halangan yang selama ini biasanya, saya ngomong biasanya itu hampir 95% orang-orang bermasalah, terutama dengan rezekian itu ada masalah di situ, seperti itu. Di sini yang bukan terapis bisa angkat tangan, yang bukan terapis, oh banyak ya, tapi lebih banyak yang terapis ya. Jadi nggak apa-apa kita berbagi dengan terapis maupun nggak terapis, nggak saya bedakan. Cuma memang di terapis sendiri atau di semua profesi itu kan ada sih rezeki lancar, pasiennya akeh, jobnya akeh gitu ya. Apapun profesi Anda, ada kalanya itu waktu rezeki lancar itu ramai terus ya. Tapi pas lagi sepi, yo sepi banget. Kayak terapis itu kan nggak setiap hari ada terapi pasien ya. Ada yang sampai nolak-nolak gitu kan. Kalau di tempat kita di sini mungkin tadi pemateri sebelumnya Master College itu termasuk sih nolak-nolak gitu. Beliau punya di 86 mantap 86 itu di Royal luar biasa. Pasiennya mungkin puluhan setiap hari, tapi terapis yang dikelola beliau ya belasan gitu kan. 500 juta per tahun untuk sewa standnya saja itu segitu. Terus di TK itu ada namanya Mas Mitro, itu juga kan tadi kan nggak bisa hadir karena pasiennya akeh gitu kan. Tapi apakah semua kayak gitu? Kayaknya enggak, ya kan? Apakah dengan di sini yang terapis, apakah setiap hari ada pasien? Bisa ya, bisa tidak, gitu kan? Apakah dengan termasuk terapis yang sejahtera atau tidak? Ada yang ngomong iya, ada yang ngomong enggak, gitu kan? Tapi kemudian apa yang membedakan? Oh itu apa istilah ilmu ini wis sobo langit, wis pegurunan ini segala macam, belum tentu. Oh itu konco yake sehingga pasien yake, belum tentu, ya enggak? Di sini rata-rata konco yake, tapi yang terapis ramai setiap ada pasien ada pemasukan, belum tentu karena ada banyak teman gitu kan. Terus apalagi, wongnya ganteng, wongnya gede dukur, omae strategis segala macam. Ternyata hal tersebut tidak mesti menjadi jaminan. Tapi kemudian kalau kita pelajari lebih lanjut tentang main terapi atau terapi pikiran, ternyata hal tersebut karena pola pikir kita. Ngapunten Abah Mustar akan saya jadikan contoh. Abah Mustar dulu itu seorang pekerja di sebuah perusahaan asing di Mojoagung. Kedudukan beliau udah luar biasa, manajer GM ya PJA ya. Terus beliau ketenar sebagai sekjen, terus ya belajar terapi segala macam. Tapi karena pola pikir saya itu bekerja, saya bukan terapi, saya di sini cuma bantu-bantu, cuma bagian tukang foto. Akhirnya pas zaman itu, zaman Abah Mustar masih berkarya di perusahaan, itu mau nangani pasien itu gak enak kabeh. Oleh duit ke pasien yang sudah dibantu, ya gak enak kabeh. Akhirnya dikena sopo, dikena sing ngancani. Supri biasa oleh rezeki, Fatih, terus Abah Fran, Pak Fran, terus pokoknya sing ngancani Abah Mustar oleh duit. Abah Mustar enggan menerima, gitu. Terus salah satu pola pikirnya Abah Mustar yang saya rasa kurang tepat untuk dalam tanda petik mencari rezeki pada saat kemarin itu adalah Abah Mustar pernah diwejangi gurunya Abah Toyib bahwa terapis itu bantu orang, ojo boleh duit. Ketika Abah Mustar sebagai pekerja gak apa-apa, dia bisa gitu kan, setiap bulan gaji ya lumayan 2 digit, terus apalah. Jadi beliau terapi itu benar-benar untuk rahmatan lil alamin, bantu orang. Gak gelem dibayar asli ini, tapi kadang nek ambek supri ambek apa ya tetap gelem dikekno supri akhirnya kan kayak gitu. Tapi bagi Abah Mustar sendiri ada pola pikir bahwa saya tidak mencari uang di menerapi orang, saya mau niat menolong.
Nah, namun di sini yang tadi yang sudah ngacung terapis, apakah pola pikir Anda tentang nyari duit itu? Apakah pola pikir Anda tentang menerapi pasien itu? Menurut Anda, pasien itu apa? Sumber duit? Atau sumber pahala? Atau bahan pelajaran? Atau apa? Ada yang bisa sharing? Semua sumber duit. Semua sumber duit. Tapi kan biasanya itu jawaban di mulut ya. Tapi di hati bisa beda. Iya kan? Wong kadang itu yo itu mau. Ada yang berpola pikir pasien itu sumber dana, ATM berjalan. Saya pernah punya pasien yang pernah ditangani seorang dalam tanda petik orang sakti. Nah, permasalahan memang metafisik ya, sihir segala macam itu. Beliau itu beberapa kali disuruh beli minyak apel jin. Satu apa bang? 120 juta. 3,5, 5,5 itu duit cilik bagi pasien saya. Bang, dan beliau itu punya rental mobil paling besar di Banyuwangi, juga percetakan terbesar di Banyuwangi. Jadi duit 5 juta, 10 juta itu gak apa-apa. Nah, ada paranormal atau terapis ya, kurang lebih kayak kita ya, setengah dukun kan kita ini kan, itu menganggap pasien itu sebagai sumber dana, sebagai ATM berjalan. Jadi setelah 120 juta diberesin, beres, 2 bulan lagi sakit lagi, jaluk meneh berapa? Sekitar 80 juta. Jos ya kayak gitu ya. Apakah ada di sini yang kayak gitu? Semoga enggak. Insya Allah enggak lah ya. Soalnya sih ngono gak kira gelem ngumpul lah ya wong. Iya enggak? Doyake. Terus ilmunya kan gak pengen dibagi kan. Sing sering ngumpul-ngumpul gini biasanya fakir ilmu. Nah, enak kan merasa fakir ilmu pengen belajar ya. Atau malah dermawan ilmu pengen berbagi. Gitu ya. Nah, ono meneh sing terapis nganggep pasien itu sebagai sumber pahala. Nah iki salah satu wonge. Wis kok nerapi dikek dhuwit kok. Kadang dikek 300 saya sopan nang apa. Wong kok dikek 300 dalam hati, ala 300 biasa. 300 awak dhewe parkir bakso. Lah, karena pola pikirnya Anda Mustar adalah pasien adalah sumber pahala. Ya. Tapi nek bagi yang lain beda lagi tadi kan, sumber dana, sumber pahala, sumber pembelajaran ya ono. Jadi ngerasa dia itu belum bisa apa-apa, tapi pasien itu ditangani wis ya apa carane. Tapi di situ biasanya ada keberkahan, ada ilmu yang kadang tidak nampak yang dialirkan oleh Allah lewat kita belajar dengan pasien. Insya Allah saya termasuk itu, karena saya itu belajar robotik, training yang tak Mustar aja. Tapi ternyata karena saya ingin belajar pasien apapun saya tangani, dari pasien fisik, psikologis, metafisik. Tapi saya ingin belajar dari setiap pasien. Tapi yang mono, nek kena pasien-pasien sing yang mono itu diare, 2 dino. Kemarin awal puasa 1 minggu kamu kami Abang Mustar, Abah Supri sama di sini siapa ini? Bapak Tarmidi. Alhamdulillah dipicu Abah Supri itu ya orang terlalu ngawur, tapi baru keringetan maras gitu kan. Mulai lah robinnya, berarti kami dikajak ditekani kojone. Nah seperti itu. Nah, apa yang akan kita masukkan ke dalam pola pikir kita itu penting dalam pola rezeki kita. Seperti itu. Apa kita mau melihat pasien kalau kita sebagai terapis? Apa melihat diri kita itu sebagai apa? Sebagai penyembuh, sebagai sahabat, sebagai orang yang lagi butuh duit. Itu, peluang change bisa monggo, tapi apapun itu kita harus pahami bahwa kita itu menentukan pola pikir kita. Pola pikir kita seringkali ditentukan dari dengan siapa saja kita bergaul. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang positif, insya Allah positif.
Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang negatif, sering putus asa, sering ngeluh, sering menghujat orang, ghibah dan lain-lain, yo akhirnya kita akan ketularan negatifnya. Insya Allah saya di sini di komunitas tenar ini banyak dapat ilmu. Karena tadi saya merasa saya pakai ilmu sehingga saya belajar sama Mbak Musta, sama Mbak Ro'um, sama Mbak Doko apalagi, sama Pak Frans, sama Mas Wono itu waktu saya pertama kali kenal itu di Grand City, wah jos teman, pakai dukun, pakai totok telur segala macam, terus pakai semprot sing terapi api wis, luar biasa. Tapi setelah ketemu, sudah kenal, walah waduh, ternyata manusia biasa gitu kan. Nah kembali lagi ke pola pikir. Seringkali kita itu membatasi pola pikir kita, pola kerejekian kita. Seringkali misalnya kita karyawan kayak Pak Ustaz membatasi pikiran bahwa pemasukannya, income-nya itu cuma dari gajinya. Ketika ada orang yang berpola pikir, oh penghasilanku teko iki tok, keturunan. Karena apa? Allah bersabda di hadis qudsi, inna dzunni abdi biya, inna ana dzunni abdi biya. Aku Allah seperti prasangka hambaku. Ketika jenengan ada yang berpikir pemasukanku lewat terapi toh, menerapi pasien toh, dituruti Gusti Allah. Tapi coba kita lebih mengembangkan. Rezeki itu teko semua penjuru. Makanya di sholat duha itu kan, ya Allah, jika rezekiku dari langit turunkanlah, jika rezekiku di bawah bumi keluarkanlah, kalau jauh dekatkanlah, kalau sedikit banyakkanlah, kalau enggak berkah berkahilah, gitu kan. Itu sebenarnya menunjukkan rezeki kita dari semua penjuru. Nah, kalau kita membatasi, aku terapis, yo oleh teko pasien, teko terapi, atau betul obat, betul herbal. Kalau cuma itu saja, yo dituruti Gusti Allah gitu. Tapi kalau kita lebih membuka diri, rezekiku teko Gusti Allah itu luber-luber, teko diae. Kayak kita waktu sholat duha itu, doa setelah sholat duha itu, yo dituruti Gusti Allah. Makanya di sini Abang Ustaz kan merangkai hari ini acara setelah Master Khalid mengajari teknik terapi totok sendok itu kan secara kayak sistem itu adalah hardware ya. Misalnya HP itu ya di HP ini yang dipakai untuk menerapi orang itu ya metodenya Mas Khalid. Terus kemudian saya itu kayak softwarenya operasi yang di sini, program-program segala macam. Bagaimana kita bisa membuka pola pikir kita, membuat pola pikir kita menjadi lebih baik sehingga rezeki itu lebih lancar. Terus nanti dilanjutkan lagi sama timnya Mbak Ika Masyarakat dari Basu untuk nyari duitnya gimana. Nah selama ini sangat mungkin meskipun nggak usah ngacung, teman-teman terapis di sini banyak yang berpola pikir tadi single income, bener nggak? Dan itu ternyata benar dibatasi kan akhirnya rezekinya ada kono. Nah di sini Abang Mustar pengen teman-teman terapis terutama yang bergabung di tenar ini bisa lebih dari single income, bisa double income, bisa triple income, bisa berbanyak income atau multiple income gitu kan. Enak nggak? Gitu, yang penting belanjanya bojo siji ae. Tapi jari nono, nek sing dungo siji akeh rezekine, nek sing dungo loro luwih akeh. Dungo telu terus ae. Ini apa ya? Seperti itu. Nah, acara di sini hari ini itu memang dirancang Abang Mustar untuk itu, membuka belajar teknik terapi, membuka pola pikir, terus dikasih jalannya di Basu nanti. Untuk nanti Mbak Ika sama Mas Haryanti beserta tim yang akan menjelaskan tentang Basu itu. Nah, seringkali dalam kita mencoba memperbaiki pola pikir,
berikhtiar, berdoa segala macam. Ternyata ada saja halangan, rintangan yang seringkali menghalangi kita. Kayak yang kalau rezeki wis meh-meh itu gak sido. Pernah nggak yang terapi single income ini ada orang bertanya gitu, Pak terapinya gini, terus gimana ini, terus alamannya gimana, biayanya berapa, lengkap lah. Tapi ternyata nggak sido. Pernah nggak kayak gitu? Atau sering? Pernah dan sering ya. Terus atau ada pola-pola yang lain yang kayaknya berulang. Kalau di dalam dunia psikologi terutama terapi itu namanya servo. Servo itu sesuatu yang berulang. Nah kalau servo ini positif gak apa-apa. Servo positif itu apa? Ya itu mau kok banyak ya yang di aku apa njaluk di terapi, terus aku terapi dimudahkan. Itu servo positif, sesuatu yang berulang tapi baik untuk kita. Lah nek benar menghasilkan. Lah kalau yang servo negatif kayak tadi wis takok jelimet segala macam, Sherlock segala macam, gak situ alasannya ono ae ya. Mbahku meteng lah, mbok kucingku nglairno lah, ada. Saya pun beberapa kali, tapi ini paling ono sing salah, tak jual bahasa, tak lepaskan. Nanti nanti yang saya jadikan praktek metode Sedona, melepaskan halangan-halangan itu. Nah, apa yang saya dapat itu, saya nggak berani ngomong kalau saya sendiri tidak mengalaminya, tidak melakukannya nih. Saya sama istri sudah mempraktekkan metode Sedona ini baru kok. Sebenarnya ilmunya udah lama, cuma seringkali kita itu terlalu banyak ilmu, akhirnya bingung sing digunakan yang lebih tepat untuk kondisi ini. Lah, kemarin itu sebelum Ramadan kita itu bingung, soalnya ada siklus bagi kami itu ketika Ramadan itu pasien sepi. Ini ada sing ngono? Sama ya, tak pikir aku dong. Sepi terus yo makan ngapunten utang-utang akhirnya. Terus ini kok wis di istiqomah metode Sedona. Saya melakukannya apa? Ngerekam audio terapi saya sendiri, terus tak kirim ke istri, terus didengarkan sambil pakai headset, terutama waktu mau tidur. Lah, alhamdulillahnya Ramadan ini biarpun 1 minggu saya sakit, itu penghasilannya bisa dikatakan lebih banyak daripada hari-hari biasa. Apalagi dibanding Ramadan tahun lalu. Ramadan tahun lalu itu paling dapat pasien nggak sampai 10 jari ini loh. Tapi Ramadan kali ini, tahun ini, alhamdulillah berturut-turut sampai sekarang. Senin, Selasa, Rabu terus sampai hari Sabtu ini, besok Minggu juga ada pasien terus. Dan kayaknya bahkan ya mungkin belum ya, tapi kayak mau nolak pasien. Wah ya leren, tapi kok ya kena duite gitu kan. Ada kayak gitu, arep leren awak wis pegel kabeh. Sering sih, ya wis dipaksakan wis gak mau ayo. Tapi banget kok belak. Jadi itu perlu istilahnya kita tahu diri kondisi kita. Apunten bagi terapis jangan memaksakan diri ketika kondisi jenengan sendiri lagi kepayahan. Saya sering diingatkan Pak Handoko. Soalnya kalau saya ketemu Pak Handoko pas ada waktu itu saya di terapi pasti didhawuhi ngono. Mas Bambang ojo terlalu makso, kondisi sampean itu ada batasnya. Saya di terapi atau di pejangi seperti itu. Nah, masing-masing orang punya batas sendiri-sendiri. Cuma banyak kasus, banyak teman-teman kita di tenar maupun di komunitas lain itu terapi senior tapi akhirnya kena. Ada yang stroke, ada yang dehidrasi karena BE yang sehari dapat pasien 10 sampai 15. Jadi dia khusus pasien terapis BE Mariono. Saking banyaknya pasien, dia lupa minum, kurang minum, akhirnya tubuhnya dehidrasi. Kalau diteruskan kayak gitu bisa stroke, bisa lebih parah lagi. Atau yang pijat, yang full body massage itu satu pasien 2 jam. Itu nek pasien telu wis kemeng kabeh biasa ya. Atau pasien bekam itu kayaknya santai ya. Tapi kalau kita pelajari lebih dalam, terutama yang masalah-masalah penyakit metafisik, seringkali pas wae bekam itu perpindahan penyakit dari pasien ke terapis itu sering kali terjadi. Pernah saya nerapi orang
ya istri saya itu nerapi, terus orangnya ngomong, Mbak, 3 bulan yang lalu saya diterapi sama ustadz ini, terus setelah bekam saya pulang dalam perjalanan itu jatuh. Bukan masalah ketabrak, tapi dia tiba-tiba beliau jatuh. Sepeda motoran masih di jalan, tapi untungnya enggak ditabrak lain apa enggak. Tapi setelah itu 1 minggu nggak jalan, nggak bisa jalan. Jadi apa? Bed rest. Bukan kayak sederhana ya. Tapi kalau kita ketemu penyakit yang kayak gitu-gitu, ya itu makanya ketika kita ikut di kayak tenar gini atau komunitas terapis lain, sangat baik untuk sharing-sharing pengalaman tentang pengalaman sih gak enak waktu terapi atau apa, sehingga kita bisa antisipasi. Oke, ada pertanyaan sebelum kita langsung praktek? Ada pertanyaan? Oh lanjut, ada Pati. Itu kalau bahasa lainnya itu yang dijelaskan tadi kan namanya itu you are what you think. Ya. Anda seperti apa yang Anda pikirkan. Jadi ya kalau memang memikirkan itu ya akan keluarnya itu. Iya. Memang seperti itu, seperti tadi yang saya sampaikan hadis qudsi tadi, inna dzanni abdi biya, inna dzanni anna abdi biya, aku apa seperti prasangka hambaku. Ketika kita berpikir rezeki kita lancar, rezeki kita dari berbagai macam sumber, saya itu percaya nggak percaya. Kadang itu waktu subuh kan HP tak matiin, malam tak matiin, tak buka itu selalu saya berpikir ada job hari ini dan 90% sesuai. Tapi kadang lagi gak enak badan, kayak pengen istirahat, saya nggak berpikir saya buka ada job, yuk gak ada job temenan. Tapi begitu saya dalam tanda petik bojo ngomong, waya bayar listrik anak gitu kan, waya bayar listrik, waya bayar wifi, itu kan muternya beda ya. Misalnya ngayu sepeda itu buanter wate. Nah di situ ketika saya buka HP di awal pagi hari itu, saya berpikir ini kayaknya ada job ini. Tiba-tiba dibuka ada. Kemarin itu lucu, jadi saya buka pertama ada orang yang sehari sebelumnya ngomong, Mas Bambang nanti maaf besok malam saya di terapi. Terus paginya saya buka dengan Pak ini kan, ternyata apa? Cancelan. Mas Bambang hari ini nggak bisa, besok hari Kamis pagi itu. Oh iya wes, saya bilang istri nggak jadi, ya nggak apa-apa. Tapi nggak tahu karena sudah yakin ada job, saya buka lagi ke bawah. Apa yang terjadi? Pak Bambang bisa terapi pagi ini. Loh, malamnya. Jadi yang tadi di cancel itu dipindahkan di Setiawa jadwal Pak, diganti orang lain. Ada pasien lama saya di Pantai Mentari itu butuh terapi saya. Alhamdulillah masuk WT. Digo Jumat wis ono, bahasa kan gitu. Lah Sabtu itu ya. Ini Sabtu. Saya tuh yakin ada. Tapi kok durung ono istilah janjian ya. Pagi-pagi istri ngomong, "Pak, Bu ini minta bekam." Loh, bukannya belum tanggal sunah. Kan biasanya beliau itu setiap tanggal sunah minta kami bekam istri. Kamu mau wong loro kabeh. Apa gara-gara doa aku ya wong loro ya. Ya mbok Gusti Allah sing ngatur. Seperti itu. Tiba-tiba kita mau berangkat, tiba-tiba ada yang WA. Pasien lama juga. Pak Bambang bisa bekam saya hari ini. Mata saya nggak bisa buka. Beliau itu pasca stroke. Jadi saraf ketujuhnya lemah, saraf di matanya lemah. Jadi seringkali beliau itu kalau ngejam mata mau buka angel. Sama bibirnya ini gini-gini terus loh. Ciri-ciri saraf ketujuh kena ya. Itu wis makanya tadi berangkat agak sore, agak siang itu karena itu. Ya Pak kan orang Cina usia 75-76 gitu kan. Nggak jauh dari rumah, beda RW saja, satu perumahan. Ya Pak gitu. Tapi dalam hati andaikan oleh enak yo gitu kan. Gak lama anaknya Opa ini datang. Loh aku juga mau. Wah duit bener. Padahal rencananya jam-jam 9 gitu berangkat. Aku gak apa-apa telat-telat dikit, tapi kan enak tetap gitu kan.
ternyata ada lagi. Tapi setelah itu aku gak wani batin, orang pasien menengok kasih tore ini aku seperti itu. Jadi benar-benar kalau kita sering berpositif thinking ya dituruti Gusti Allah. Meskipun dia ngapunten ada beberapa orang yang aku luwes batin positif terus, tapi kok ya terus Pak. Itu karena dalam pikiran kita banyak mental block. Ini yang akan saya bantu untuk melepaskan itu. Kalau dalam dunia Sedona Method ada 9 emosi utama. 1, putus asa. Kalau kita itu ngomong sejelek-jeleknya orang itu orangnya putus asa, benar nggak? Sudah tidak yakin, tidak punya harapan kepada Allah. Itu paling utama itu, putus asa. Ngapunten, hampir semua orang pernah ada sesi, ada waktu putus asa, bener nggak? Ada nggak yang selama hidupnya sama sekali nggak putus asa? Mbu itu pas bayi, nggak bayi ya, pas SD, pas SMP segala macam sampai ya seumuran ini. Ada nggak yang benar-benar tidak pernah putus asa? Kalau saya yakin pasti ada, meskipun mungkin nggak sadar. Itu putus asa itu nanti dilepaskan. Kedua itu apa? Sakit hati. Ada nggak yang di sini nggak pernah sakit hati? Oh no Pak, botol ini nggak pernah sakit hati. Tapi Pak Ade, Mas Fatih, Pak Ade, Dedi, semuanya di sini saya yakin pernah sakit hati. Bahkan kepada orang tua kita, pada anak kita, apalagi kepada pasangan kita, ya. Orang yang terdekat itu paling berpotensi untuk kita sakit hati ini atau membuat kita sering menyakiti dia, ya enggak? Makanya nanti minta maaf pada pasangan kita, terutama yang bawa suami istri. Sakit hati. Berikutnya adalah takut. Pernah nggak kita itu takut? Sering. Takut apa? Takut itu nggak harus sama hantu, sama anjing, sama apa, enggak. Bisa saja kita takut miskin. Kalau saya jujur, dalam audioterapi saya melepaskan ketakutan saya jika saya dalam 1 hari nggak dapat pasien, nggak dapat pemasukan. Ada di audioterapi saya. Ya Allah, saya melepaskan ketakutan saya tentang setiap hari. Jika 1 hari saya nggak dapat pasien, saya nggak dapat income, saya lebih takut lagi ya Allah jika beberapa hari nggak dapat pemasukan. Saya bener takut banget kalau lebih dari 1 minggu nggak ada pasien. Itu saya lepaskan. Ketakutan itu salah satu emosi utama kita. Berikutnya apa? Marah. Pernah nggak? Ada nggak di sini yang nggak pernah marah? Semuanya insya Allah pernah marah ya. Manusiawi. Kalau nggak pernah marah itu siapa? Nggak ada kayaknya ya. Cahatil pun paling nggak pernah marah. Ditabrak sepeda motor pun dia sebenarnya ya. Itu marah. Kelima adalah nafsu. Siapa di sini yang nggak ada nafsu? Nafsu apapun. Nafsu seks, nafsu atau belanja. Ibu-ibu itu nafsu sama yang bling-bling. Mbak Dian itu banyak itu antamnya itu logam mulianya. Nafsu makan, nafsu banyak lah. Itu termasuk faktor emosi utama. Lah, itu 1 sampai 5 ini emosi utama yang negatif. Yang 6 sampai 9 nanti jangan protes dulu. Soalnya itu positif, tapi kok malah termasuk emosi utama yang harus dilepas. Ada ceritanya nanti. Jadi yang kelima tadi nafsu, karena itu apa? Bersemangat. Loh, kan aneh kan? Bersemangat kok termasuk emosi utama yang harus dilepas. Jadi tubuh kita sebagai manusia itu sebenarnya fitrahnya adalah kebaikan. Ada yang tidak percaya, tidak yakin kalau kita itu benar-benar diciptakan Allah dalam kondisi yang fitrahnya adalah kebaikan. Atau yakin saya ini adalah bibit kejahatan, ya, kayak film-film gitu. Kita itu diciptakan Allah itu putih bersih, fitrahnya kebaikan. Jadi sebenarnya dalam diri kita itu bisa mengenali antara yang negatif sama positif. Cuma seringkali kita itu kalah sama nafsu kita, ya. Nah,
Bersemangat itu bisa jadi positif, bisa jadi negatif gitu. Tapi itu harus kita lepaskan. Mekanismenya adalah ketika kita melepaskan semangat itu pun, karena diri kita mengenal itu sebagai sebuah kebaikan, itu malah balik pada kita dengan lebih lagi. Jadi yang tadi nomor 6 sampai 9 tadi nanti positif semua. Tapi malah kita lepaskan, malah balik ke kita itu dengan yang berlipat-lipat. Kalau yang negatif tadi, putus asa, sakit hati, marah, takut, nafsu, negatif, dilepaskan, semakin tipis, semakin hilang, seperti itu. Nah, berikutnya adalah bahagia. Oh, tambahannya ya, bahagia kok malah dilepaskan. Tapi seperti yang saya jelaskan tadi, malah ada kembali kepada kita kebahagiaan itu kalau kita lepaskan. Terus berikutnya adalah cinta. Wah, luar biasa tambahannya dia. Cinta kok dibuang, digantikan apa ya ini ya, gitu. Tadi kan duit tadi, cinta kepada harta. Seperti itu. Dan yang terakhir nomor 9 adalah sukacita. Jadi itu 9 emosi utama yang memang harus kita lepas. Kalau kita sudah melepas halangan itu, terus kita masukkan emosi-emosi lain yang kita lepaskan, terjadi itu cepat. Kalau saya untuk kerjaan itu saya buang 3 emosi: kebingungan, ketakutan, kekhawatiran. Sama sih semuanya. Saya bingung kalau 1 hari nggak ada pasien. Saya bingung kalau 1 minggu nggak ada pasien gitu. Terus saya takut 1 hari nggak ada pasien kayak gitu. Terus saya takut juga masalah utang saya semakin banyak, nggak bisa nyaur utang. Niat nggak nyaur utang itu ada ketakutan, itu harus kita buang, kita lepaskan. Kekhawatiran apa? Khawatir rezeki saya semakin sedikit, rezeki saya lama-lama tinggal dikit, rezeki saya sangat sedikit, itu saya hapus. Ya alhamdulillah tadi Ramadan itu saya isi dengan penuh sukacita meskipun capek. Yaitu tadi pasien itu banyak ternyata. Padahal sebelum-sebelumnya itu jarang banget orang mau di terapi bulan Ramadan. Seperti itu. Ada yang ditanyakan? Ada yang masih review nggak apa-apa? Oke, kita langsung ya praktek ya. Saya akan membantu untuk melepaskan, tapi nggak 9 utama. Ini setuju nggak tadi? Kalau saya akan melepaskan kebingungan, ketakutan, kekhawatiran. Ada yang nggak setuju? Semuanya enak ya. Oke, Sama itu utama. Iya. Monggo, kalau bisa bersandar, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Lebih enak bersandar. Tapi kalau memang nggak bisa nggak apa-apa.